Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Azam Aida Firdaus dari NRP 53216023. Di sini saya akan menjelaskan konsep PNS. Jadi, algoritma PNS itu merupakan sebuah metode algoritma yang digunakan untuk mendapatkan nilai hipotesis. Tujuannya yaitu untuk menemukan nilai akhir terbaik dengan cara membandingkan data-data yang ada pada data algoritma PNS tersebut. Seperti contoh pada layar yang ada pada layar di sini. Di sini ada tabel NJ Sport di mana pada tabel NJ Sport itu berisi konsep dan juga target. Nah, untuk konsepnya itu ada parameter sky, kemudian ada parameter air temp, ada parameter humidity, ada parameter wind, ada parameter water, dan juga ada parameter forecast. Dan untuk targetnya sendiri itu yaitu parameter NJ Sport. Yang nilai targetnya itu yaitu yes. Kenapa yes? Karena nilai yes di sini lebih banyak daripada nilai no. Berbeda jika nilai no lebih banyak daripada yes, maka yang akan terjadi nilai 0 lah yang akan menjadi target pada algoritma PNS. Untuk lebih jelasnya, coba saya jelaskan melalui Excel di sini. Di sini saya menggunakan saya setelah membuat tabel NJ Sport. Di sini saya akan mencoba mencari nilai hipotesis pada tabel NJ Sport ini. Jadi yang harus dilakukan untuk menemukan nilai hipotesis pada algoritma PNS itu, kita harus menentukan nilai patokannya terlebih dahulu. Nilai yang ingin kita bandingkan terlebih dahulu. Di sini kalau pada algoritma PNS itu, untuk bisa mendapatkan nilai yang bisa dibandingkan itu ada pada data pertama yang ada di sini, yaitu targetnya bernilai yes. Nah, karena targetnya itu bernilai yes, maka data-data selanjutnya yang kita bandingkan juga targetnya harus bernilai yes. Seperti di sini pada NJ Sport di sini, yang bernilai yes itu pada baris kedua dan juga baris keempat. Oke, coba kita mulai saja, kita bandingkan. Di sini untuk parameter sky pada target 1, pada data 1, pada data pertama bernilai sunny, dan pada data kedua bernilai sunny. Karena datanya bernilai sama, maka bisa kita tuliskan juga sunny sama. Lalu untuk air temp, di sini untuk data kedua bernilai warm, dan untuk data pertama juga bernilai warm, maka kita tuliskan warm. Lalu untuk parameter humidity, untuk data kedua bernilai high, dan data pertama bernilai normal. Karena nilai datanya berbeda, maka kita bisa simpulkan menggunakan karakter
karakter yang lain seperti N, X, atau tanda tanya. Di sini saya coba menggunakan karakter tanda tanya. Kemudian pada parameter when di sini bernilai, pada data kedua sini bernilai strong, dan data pertama bernilai strong juga, maka bisa kita tulis di sini strong. Lalu pada parameter water, data kedua bernilai warm, data pertama bernilai warm, maka kita isi warm. Kemudian pada parameter forecast, di sini data kedua bernilai same, data pertama bernilai same, maka kita tulis juga same. Kemudian jika sudah kita bandingkan data kedua dengan data pertama, selanjutnya kita bandingkan data keempat ini dengan data pertama. Di sini data keempat pada parameter sky bernilai sunny, pada data pertama bernilai sunny juga, maka kita tulis juga sunny. Kemudian pada airtime, pada parameter airtime, di sini bernilai data keempat bernilai home, dan data pertama juga bernilai home, maka kita tulis home. Lalu pada parameter humidity, di sini bernilai, pada data keempat ini bernilai high, dan pada data pertama bernilai normal. Nah, karena berbeda maka kita isi juga dengan tanda tanya. Kemudian pada parameter wine, data keempat itu bernilai strong dan data pertama juga bernilai strong, maka kita isi strong. Lalu pada parameter water, di data keempat bernilai cool, kemudian sedangkan di data pertama bernilai warm. Nah, karena datanya berbeda juga, maka kita simbolkan dengan tanda tanya. Lalu pada parameter forecast, di sini data keempat itu bernilai change, dan sedangkan data pertama bernilai same. Nah, karena datanya berbeda, nilai datanya berbeda, maka kita simbolkan dengan tanda tanya. Nah, dari sini kita sudah menemukan nih nilai dari hipotesis pada tabel NGSport itu sendiri. Nah, untuk pengambilan nilai hipotesisnya itu yaitu pada data terakhir ini, dimana nilai parameter sky itu sunny, nilai airtime itu warm, nilai humidity-nya itu tidak diketahui, nilai wind-nya strong, nilai water-nya tidak diketahui, nilai forecast-nya tidak diketahui. Nah, ini jadi ini nilai hipotesisnya pada tabel NGSport. Karena pada algoritma FindS itu pada dasarnya untuk bisa mendapatkan nilai hipotesis itu harus ada minimal 3 nilai tetap, seperti di sini untuk parameter sky nilai tetapnya sunny, parameter airtime nilai tetapnya warm, parameter wind nilai tetapnya strong. Nah, untuk humidity, water, dan forecast ini tidak ternilai. Walaupun tidak ternilai, itu tidak akan mengubah
nilai target dari Enjoy Sport itu sendiri. Kemudian coba saya ingin jelaskan, saya ingin coba saya terapkan di program. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan program algoritma FNS. Kenapa? Karena dengan menggunakan Google Colab ini, dia itu nggak perlu install, terus sifatnya open base, jadi bisa dibuka di mana aja. Lalu kalau misalnya seperti menggunakan VS Code kan itu harus menginstal ekstensi untuk men-setup programnya. Oh ya, jadi di sini saya menggunakan program Python sebagai bahasa pemrogramannya. Ya harus dalam men-setup itu Pythonnya itu, dan itu kadang-kadang kan juga memakan waktu, jadi saya lebih suka menggunakan Google Colab karena lebih simpel. Nah, untuk pertama itu yang kita perlukan, kita bisa mengimpor tabel CSV-nya terlebih dahulu. Di sini harusnya sudah terimpor, cuman hilang. Coba kita impor kembali. Nah, sudah berhasil diimpor tabel CSV-nya. Nah, jika sudah, kemudian kita impor library Pandas dan juga library NumPy. Jika sudah berhasil diimpor, coba kita jalankan. Nah, jika sudah berhasil dan tidak ada error, selanjutnya kita panggil data dari Enjoy Sport, tabel Enjoy Sportnya yang telah kita import tadi, dan kita simpan ke variabel data. Kemudian kita jalankan. Nah, jika sudah berhasil, di sini coba untuk memastikan datanya sudah berhasil terbaca, kita bisa memasukkan perintah data. Lalu coba dijalankan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka sudah berhasil terimpor tabel CSV-nya itu. Lalu kemudian kita coba simpan ke array. Nah, kan karena untuk menjalankan program itu nggak bisa langsung dari file tabel CSV-nya itu kita impor begitu saja, maka dari itu kita perlu mengubahnya dulu ke bentuk array. Nah, jadi di sini itu, jadi pada algoritma FNS itu tadi kan berisi konsep dan juga target. Di sini konsep dan juga target. Nah, untuk di sini ini
kita coba untuk menyimpan array konsepnya terlebih dahulu dengan cara np titik array buka kurung kurawal data, kemudian kurung siku titik 2, titik 2 minus 1. Nah, titik 2, titik 2 minus 1 itu apa sih? Nah, jadi itu data yang akan tersimpan pada array konsep ini adalah data yang kecuali pada kolom paling akhir. Seperti di sini kan kolom pada paling akhir itu NJSport, maka NJSport ini tidak termasuk ke dalam array konsep. Nah, jika sudah, coba kita cek apakah hasilnya benar atau tidak. Nah, jika seperti ini maka hasilnya sudah benar. Data yang kita simpan itu merupakan konsep. Nah, tadi kan yang kita simpan itu baru konsepnya saja, maka targetnya juga harus kita simpan ke array juga dengan cara np titik array buka kurung kurawal data kurung siku titik 2, min 1. Nah, titik 2, min 1 itu apa sih? Jadi titik 2, min 1 itu akan menyimpan datanya itu yaitu parameter akhirnya saja. Tadi kan parameter akhirnya NJSport. Nah, jadi yang akan tersimpan ke target ini maka parameter NJSport. Nah, jika sudah, coba jalankan. Nah, jika sudah berhasil, coba kita tes hasilnya apakah muncul. Nah, seperti yang muncul di layar ini, maka hasilnya sudah benar. Data yang tersimpan itu data parameter NJSport. Kemudian jika sudah itu, maka kita akan masuk ke algoritmanya VNS itu sendiri. Di sini saya buat fungsi VNS ini dengan parameter count dan juga parameter tar. Lalu saya membuat dua looping di sini menggunakan for. Gimana looping pertama ini untuk nilai patokan awal yang akan dilakukan perbandingan dan disimpan dengan variabel hipotesa. Sedangkan untuk for kedua ini untuk looping yang kedua ini untuk membandingkan antara nilai patokan yang di awal tadi dengan nilai data-data nilai yang akan dibandingkan pada hipotesa, pada datanya, pada data tabel. Lalu fungsi dari VNS ini akan memberikan nilai akhir, yaitu mereturn nilai
hipotesa. Nah, jika sudah berhasil, coba kita jalankan. Nah, ya sudah berhasil. Coba kita print hasil dari hipotesanya itu. Nah, seperti yang terlihat di sini. Di sini nilai hipotesa dari tabel NJ Sport yaitu Sunny, Warm, dan Strong. Seperti pada Excel tadi, nilai hipotesa pada NJ Sport itu bernilai Sunny, Warm, dan juga Strong. Nah, untuk pada tugasnya kali ini, jadi di sini itu saya disuruh untuk melakukan pengetesan pada pengenalan buah dan juga pengenalan deteksi penyakit hipertensi. Di sini saya akan coba untuk pengenalan buah. Sama seperti tadi, pertama-tama kita import terlebih dahulu variabel library pandas dan juga library nampi. Jika sudah, kita running. Nah, jika sudah berhasil, ini kita komentari terlebih dahulu supaya tidak bentrok file. Kemudian coba kita panggil data buah. Nah, jika sudah berhasil, coba kita tampilkan datanya. Nah, seperti yang terlihat di sini, data buah itu berisi seperti ini, sama seperti yang di sini. Nah, jika sudah, coba kita ambil data konsepnya. Di sini jika mengambil data konsepnya, maka yang akan diambil itu panjang dan pendek. Panjang, pendek, dan sedang. Kemudian kita simpan juga targetnya. Kemudian coba kita running. Sudah tersimpan targetnya, pisang apel. Nah, untuk di sini pada algoritmanya ini, karena sejatinya kalau algoritma PNS itu yang jadi target itu adalah data yang nilai targetnya yang paling banyak. Nah, kalau nilai target yang paling banyak itu harusnya di sini otomatis pisang. Nah, di sini bisa kita isikan pisang. Dijalankan, lalu kita print. Nah, untuk nilai hipotesis akhirnya itu yang bernilai tetap itu yaitu panjang. Selain itu, mungkin jika kalian penasaran bagaimana sih jika kalau targetnya yang diambil itu apel, sebenarnya juga bisa. Coba kita tes saja, kita running-kan. Nah, kalau misalnya targetnya apel, maka hipotesisnya itu pendek. Kemudian coba kita
tes untuk penyakit hipertensi, data penyakit hipertensi. Seperti biasa kita impor library-nya dan kita jalankan tabel CSV-nya. Lalu kita tampilkan datanya, data CSV-nya. Lalu data konsepnya kita simpan ke array. Jika sudah, coba kita tampilkan. Di sini sudah berhasil tersimpan di array. Lalu data target data array-nya, data targetnya kita simpan ke array juga. Kita jalankan juga apa targetnya ini, datanya apakah sama. Oke, sudah berhasil. Lalu targetnya ini, lalu untuk algoritmanya ini nilai patokannya nilai targetnya kita ubah menjadi tidak, karena apa, nilai target yang paling banyak itu tidak. Nah, jika sudah berhasil, coba kita running. Di sini nilai hipotesisnya tidak ada. Kenapa? Karena sejatinya hipertensi itu memang tidak ada. Memang tidak ada. Beda kalau misalnya kita nilai patokannya kita ubah ke ya. Nah, orang yang hipertensi pastinya karena terlalu gemuk, sudah pasti. Nah, untuk demo kali ini, demo kali ini saya cukupkan. Dan terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.